Pada 13 November, JP Morgan membuat riset mengenai kondisi pasar keuangan di Indonesia pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam riset, JP Morgan menyebutkan imbal hasil surat utang tenor 10 tahun naik dari 1,85% menjadi 2,15% pasca terpilihnya Trump. Kenaikan tingkat imbal hasil dan gejolak pasar obligasi ini mendongkrak risiko premium di pasar negara-negara yang pasarnya berkembang seperti Brasil dan juga Indonesia, sehingga berpotensi mendorong arus dana keluar dari negara-negara tersebut. Lantas, seberapa besar dampak dari hasil riset JP Morgan terhadap iklim investasi di Indonesia dan seberapa besar dampaknya terhadap pasar keuangan nasional? Kita akan membahasnya bersama pengamat ekonomi Supriyadi dan akan bergabung melalui sambungan telepon anggota Komisi 11 fraksi PDIP DPR RI Hendrawan Supratikno. Selamat malam, Mas Supriyadi. Selamat malam, Mbak. Nah, bagaimana Anda melihat langkah yang diambil oleh pemerintah ini memutuskan kemitraan dengan JP Morgan? Tepatkah? Kalau menurut hemat saya memang cukup tepat ya. Apa yang diambil pemerintah bukan hanya sekedar mungkin ada beredar di masyarakat adalah bahwa perasaan dari pemerintah terbaper. Tapi menurut hemat saya itu hal sangat wajar, memang juga harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Kenapa? Karena kan pemerintah tengah fokus untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depannya di tengah perlambatan yang terjadi pasca melambatnya ekonomi dunia kembali seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada sesuatu psikologis yang bagus terhadap market, apalagi itu di-create oleh lembaga atau institusi yang sangat besar yang biasanya akan mempengaruhi psikologis market secara umum, ini apa yang akan terjadi? Akhirnya setelah pemerintah akan menggunakan ancang-ancang untuk melakukan take off untuk melakukan akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi kita dengan infrastruktur yang memang digeliatkan seperti saat ini akan gagal. Seperti itu. Karena apa? Kita kan butuh dana dari investor luar. Kalau seandainya memang risetnya adalah tidak begitu pencitraannya tidak begitu bagus terhadap Indonesia, ya menurut saya itu akan gagal. Pencitraan mau tidak mau memang harus dimanapun negaranya terlakukan, apalagi China sendiri kita sudah tahu sama apapun yang dilakukan dari luar ya harus setuju dengan pemerintahnya dan termasuk Indonesia. Bukan kita untuk otorita terhadap hasil research dari Arani tidak seperti itu, tapi kita lihat saja bagaimana penafsiran nanti pelaku pasar secara psikologis. Kalau memang ini berdampak serius, ini menurut saya ini juga akan berdampak terhadap nanti target yang memang sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya pertumbuhan investasi pada tahun 2017 yang menargetkan memang di atas 15%. Ini menurut saya kalau seandainya ini tidak ini benar tidak ada tingkatan tegas oleh pihak pemerintah, ini akan mengganggu daripada pertumbuhan tersebut. Ini kan sudah jelas-jelas. Ditambah lagi pemerintah menurut saya ini mereka sudah melihat nih. Ketika memang biasanya Mbak Rahmi ya, ketika memang lembaga asing memang melakukan suatu research, misalnya melakukan downgrade ataupun dari segi riset atau rating mereka di downgrade terhadap suatu instrumen keuangan misalnya ataupun suatu saham misalnya, itu biasanya itu yang dilakukan oleh pasar asing itu akan buy on weakness. Mereka selalu memburu portofolio ketika memang sudah kita ketakutan, mereka ketika rasa. Jadi sebenarnya ini adalah pesan bahwa investor sudah mulai waktunya untuk mengoleksi gitu, karena ini adalah titik weakness-nya. Bahkan dari pihak Dirjen Pengelolaan Utang sendiri ya, itu statementnya itu ada, mereka punya data pastinya, makanya tidak resmi. Ketika mereka sudah research langsung pasar SBN kita mengalami penurunan seperti itu, mereka beli kok di bawah. Oke, baik. Saya ke Pak Hendrawan terlebih dahulu. Pak Hendrawan, selamat malam. Bisa mendengar suara saya Pak Hendrawan dengan baik? Selamat malam. Ya, baik. Pak Hendrawan, tadi pesan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani adalah mari kita bekerja sama secara positif. Apakah artinya selama ini kerjasama dengan JP Morgan ini kurang positif bagi Indonesia? Jadi sebenarnya begini ya, apa yang disampaikan oleh JP Morgan beberapa hal bisa menjadi pelajaran juga untuk kita ya. Karena memang ketika tahun 2016 ya, bukan hanya JP Morgan, kami pun di Komisi 11 sudah meragukan dengan sejumlah asumsi yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, jadi kami nilai saat itu tidak kredibel, ya kami nilai jangan membuat angka yang asal-asalan. Nah, tetapi Sri Mulyani masuk dan Sri Mulyani melakukan koreksi yang cukup mendasar, ya sehingga JP Morgan seperti terlambat mengupdate ya perubahan-perubahan yang terakhir, sehingga yang digunakan masih angka-angka yang sifatnya tidak kredibel itu. Itu sebabnya langsung menurunkan penilaian terhadap kualitas obligasi kita ya dua tingkat.
Tetapi yang mereka sampaikan itu tetap harus kita perhatikan bahwa risiko pengelolaan utang luar negeri kita ya harus kita perbaiki. Ya kemudian target-target yang dibuat di dalam APBN seperti target tax amnesty ya yang ada yang tidak tercapai, ada yang tercapai, deklarasi tercapai, tetapi repatriasi kan tidak tercapai. Jadi memang sejumlah angka bisa kita perdebatkan ya. Ada yang memang positif sekali, misalnya inflasi yang terkendali, indeks harga saham gabungan yang naik secara berarti ya 15,3% ya, rupiah yang terkendali ya. Tetapi ada yang dianggap mungkin lemah ya, misalnya defisit APBN, utang, pencetakan utang baru, penerbitan utang baru yang seperti longgar begitu. Jadi hanya memang parameter-parameter ini mesti didiskusikan secara serius. Dan yang kita khawatir adalah setiap lembaga seperti JP Morgan ini kan punya kepentingan tersendiri. Yeah. Mereka hidupnya kan dari gelombang spekulasi. Itu sebabnya lembaga-lembaga seperti JP Morgan dan yang lain-lain ini tidak mempunyai rezeki yang besar kalau pemerintah selalu menekankan kepastian, predictability, konsistensi dan seterusnya. Mereka senangnya bermain di gelombang spekulasi dan kita khawatir ini bagian dari permainan itu. Oke, tapi bagaimana dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah terlalu jauh begitu sampai memutuskan kemitraan dengan JP Morgan? Saya kira pemerintah ini sebenarnya ingin menyampaikan isyarat atau sinyal ya bahwa pemerintah betul-betul serius ya untuk membenahi iklim investasi, membenahi komitmen ya untuk menciptakan prediktabilitas dan konsistensi itu. Dan ini memang kebijakan ekonomi makro, baik fiskal, baik moneter, baik makro prudensial, memang sekarang kuncinya adalah bagaimana menciptakan prediktabilitas dan konsistensi. Oke, baik, ke Mas Supriyadi terlebih dahulu. Mas, sebetulnya yang dikhawatirkan adalah hasil riset yang dikeluarkan oleh JP Morgan ini mengganggu investasi dan lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi. Apakah memang sejauh itu yang bisa timbul dari hasil sebuah riset? Iya, kalau kebiasaannya memang kalau kebiasaan ya di pasar, ketika memang lembaga asing menerbitkan suatu research, apa itu hasil positif maupun negatif, itu biasanya sebagai pelaku pasar domestik itu akan mengikuti. Nah, bahkan ada beberapa konsul asing yang lain juga akan mengikuti pula untuk hasil riset yang memang disampaikan. Tapi yang jadi masalah yang itu adalah ketika riset itu dikeluarkan, biasanya pelaku dari riset yang dilakukan asing sendiri biasanya bertolak belakang terhadap action yang mereka lakukan. Makanya ada dealernya, makanya dari pihak dirjen pengelolaan hutang sendiri gitu. Ini juga kita lihat dari dealer yang dari JP Morgan pada saat itu ketika mereka menurunkan suatu rating suatu di Indonesia saat ini sebelumnya kemarin ya, sebelum November kemarin itu mereka ketika mereka menurunkan otomatis kan yield kita mengalami kenaikan, pricingnya turun, harga bonds kita turun. Nah di saat itulah mereka masuk kembali. Makanya tadi jadi apa yang direkomendasikan belum tentu mereka melaksanakan itu. Kalau rekomendasinya adalah untuk sell, bisa jadi mereka malah justru mereka manfaatkan psikologis market ketika mereka ada suatu ketakutan, otomatis mereka berbondong-bondong untuk melakukan penjualan di investor luar ya, melakukan penjualan maupun domestik dan mereka masuk. Ini tercatat loh dari pihak pemerintah. Itu makanya menurut saya ini hal yang sangat positif mungkin yang harus diambil oleh pemerintah karena harus dikasih juga paling tidak ya kasih pelajaran. Tapi memang ada beberapa pihak yang menyatakan ini bawa perasaan. Nah ini dia menurut saya karena apa? Dari hasil risetnya sendiri memang disampaikan memang benar sekali beberapa riset mereka Indonesia sudah ada perbaikan, sudah ada. Tapi kenapa ketika memang sudah ada perbaikan, kenapa kok rating kita malah diturunkan? Yang sampai itu kenapa kita langsung 2 notch seperti itu? Dan kenapa juga kita kok disampaikan dengan Brazil? Dan kenapa tidak masukkan dengan negara ASEAN saja? Yang memang dari segi performa juga kita masih cukup oke lah seperti itu. Ya ini yang menurut saya hal sangat wajar yang dilakukan pemerintah pada saat ini. Oke, kita akan ulik lebih jauh tentang agenda tersembunyi apa yang dimiliki oleh JP Morgan sehingga mengeluarkan hasil riset seperti itu. Tapi saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Hot Economy akan kembali.